Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Melani Sapitri, NIM 11912038. Saya Leona Putrisari, NIM 1191242. Perkenalkan, nama saya Sofi Yuliniar, NIM saya 1191224. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Arbitrase Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Selamat menyaksikan. Saya Melani Sapitri selaku mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak. Baik, sebelumnya saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saudari penggugat. Nah, baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Leona Putrisari, SH. Saya selaku penggugat. Baiklah, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Sofi Yuliniar SH. Di sini saya sebagai selaku tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Melani Sapitri selaku mediator untuk menyelesaikan sengketa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, pihak penggugat, silakan. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Leona Putrisari, SH. Saya selaku penggugat. Baiklah, moderator, perkenalkan nama saya Sofi Yuliniar. Di sini saya sebagai selaku tergugat. Baik semuanya, sebelumnya saya akan membacakan keputusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi pada bab 1, pasal 1 dan pasal 2. Sengketa perdamaian diajukan ke tingkat pertama wajib terlebih dahulu untuk diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Selanjutnya saya akan membacakan tahap-tahap mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan bidung permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Ketiga, saya akan menentukan, menjadwalkan dan mengagendakan pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila negosiasi mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan perkara ini selesai dan berakhir di mediasi. Apakah kedua belah pihak setuju? Ya, saya setuju. Baik, kita akan mulai mediasi. Sebelumnya, silakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyatakan atau menjelaskan bagaimana bidung permasalahannya. Bagaimana saudari tergugat? Bisa? Bisa? Silakan. Nah, baik, terima kasih mediator. Telah memberikan saya sedikit waktu. Jadi di sini berawal dari saya dan saudari Sofi yang membuat suatu perusahaan yang diberi nama PT Espartman. Nah, di mana saya menanamkan modal awal saya 200 juta di situ. Dalam kesepakatan itu kita membuat suatu kesepakatan bahwa saya akan mendapatkan untung 5% setiap tahunnya dari saham yang telah saya simpan di situ. Nah, sebelumnya perusahaan ini kita bentuk pada tahun 2018 tanggal 25
April. Nah, beberapa tahun ini saya selalu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak saya. Tapi pada tahun ini saya tidak mendapatkan apapun yang seharusnya menjadi hak saya. Bagaimana pihak tergugat? Nah, di sini saya akan meluruskan pihak penggugat. Memang betul, saya bekerja sama dengan saudari Leona dalam perjanjian tersebut dalam melakukan kerjasama di PT S. Patman. Namun, perlu kita ketahui, kita mempunyai 500 pekerja yang harus kita perhatikan. Mungkin saudari Leona lupa bahwasannya perjanjian tersebut dapat berubah dari situasi dan kondisi. Baik, sekian. Moderator. Ya, saya tahu itu, tapi jika Anda memberitahu saya dari awal apa yang terjadi, mungkin saya akan bisa lebih mengerti. Oke, baik. Kepada kedua belah pihak terima kasih. Maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa melihat yang disampaikan biduk yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, bahwa terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, di mana saudari Ibu Leona, baik, di sini saya melihat terjadinya kesalahpahaman di mana saudari Ibu Leona merasa hak saudari tidak terbayarkan selama 2 tahun terakhir ya. Sekitar 1 tahun terakhir ini saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak. Baik, sedangkan saudari Ibu Sophie Liniar merasa bahwa saudari Ibu Leona ini tidak mengetahui dan tidak memperhatikan pembangunan perusahaan selama 2 tahun terakhir ini, yang mana pendapatan perusahaan juga naik turun. Ditambah lagi, perusahaan juga harus memberikan gaji kepada karyawan yang bekerja di perusahaan, yang mana karyawan bekerja di perusahaan tersebut sekitar 500 orang. Bagaimana saudari? Nah, itu seharusnya tahu bagaimana perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan bila terjadi kerugian dan hak atas tersendirinya tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas saudara Leona, kalau ada kerugian dalam perusahaan, kita akan bersama-sama berunding dalam sebuah perjanjian. Maka ini akan kita luruskan kembali dan kita undingkan kembali dalam pertanggungjawaban bersama, bukan sepihak. Nah, baik, di sini kan tadi saudari Sophie bilang bakal kita rundingi, sedangkan saudari tidak memberitahu saya sama sekali apa yang terjadi pada perusahaan itu. Naik turunnya saudari tidak memberitahu pada saya. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah menyampaikan biduk perkara yang diperkarakan gitu ya. Nah, saya di sini melihat terjadinya kesalahpahaman di mana Ibu Leona merasa hak saudari tidak terbayarkan selama 1 tahun terakhir ini ya. Dan sedangkan pihak tergugat saudari Ibu Sophie, saudari merasakan bahwa Ibu Leona ini tidak mengetahui pembangunan perusahaan selama 1 tahun terakhir, di mana 1 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun pada pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Baik, bagaimana saudari-saudari? Setuju. Baik, telah bersepakat ya kita untuk melakukan perjanjian ulang. Kira-kira kapan ya? Saran dari saya sih tanggal 21 Oktober 2021 ya. Bagaimana saudari tergugat? Ya, kalau saudari Leona penggugat bilang seperti itu, saya sih setuju-setuju saja. Kita buat perjanjian ulang pada tanggal 21 Oktober 2021, saya setuju. Oke, baik, karena sudah disetujui tanggal segitu, kira-kira itu mau dilaksanakan di mana ya? Kalau saya sih di Grand Mall saja. Bagaimana saudari Leona? Ya, saya ikut-ikut saja di mana mau melaksanakannya. Oke, baik. Kira-kira itu pukul berapa ya? Kalau bisa jam 10 pagi saja.
Oke, bagaimana? Boleh, menurut saya itu udah jam yang pas sih. Oke, baik, karena sudah disepakati untuk membuat perjanjian ulang, saya akan membacakan bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta tanda tangan akta perdamaian yang menyatakan mediasi berakhir damai. Baik, terima kasih kepada pihak-pihak yang berperkara. Semoga perkara ini bisa berakhir dengan damai dan adil. Terima kasih.